Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Andini Dwi Rizkyawati dengan NIM 5119014. Di sini saya akan membahas mengenai moderasi beragama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, suku, ras, dan juga agama. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, mengharuskan kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu bertoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan, baik itu dari segi bahasa, budaya, suku, ras, atau bahkan hal tersensitif sekalipun seperti agama. Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap ada dalam satu kesatuan. Semboyan itu seharusnya kita jadikan pedoman hidup yang harus kita taati saat kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Memiliki pandangan, kepercayaan, dan keyakinan yang berbeda di negara yang majemuk ini memang sah-sah saja. Akan tetapi terkadang ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun seseorang yang menimbulkan masalah dan pertentangan. Terlebih perbedaan dari segi agama yang dinilai sangat sensitif. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita, setiap warga negara Indonesia, memiliki kesadaran penuh untuk menanamkan jiwa moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan suatu cara di mana kita bersikap, memandang, dan berperilaku melalui jalan tengah atau pandangan tengah dalam beragama. Hal ini memang harus kita lakukan agar kita tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam menjalankannya. Ekstrim di sini maksudnya seperti sekelompok orang atau seseorang yang dengan teganya menghancurkan tempat ibadah agama lain ataupun mengolok-olok orang yang berbeda agama dengan dirinya. Alasannya hanya satu, perbedaan agama. Seharusnya hal itu tidak terjadi di negara kita yang memiliki berbagai macam keyakinan dan berbagai macam agama. Karena pada dasarnya, Indonesia sendiri tidak hanya mengakui satu agama atau satu kepercayaan saja, melainkan ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Selain dari 6 agama tersebut, Indonesia juga banyak memiliki aliran kepercayaan yang sudah menyatu dan kental dengan penduduk masyarakat Indonesia. Contohnya seperti Sunda Wiwitan yang menyatu dengan masyarakat Baduy. Kemudian juga ada aliran kepercayaan Kejawen dan masih banyak lagi. Dengan beragamnya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini, sikap moderasi beragama haruslah menjadi sikap utama yang dimiliki oleh masing-masing penduduk Indonesia. Lantas, bagaimana cara kita agar dapat menjalankan moderasi beragama ini? Cara yang paling utama adalah kita harus berada di tengah-tengah atau memposisikan diri kita sebagai umat yang moderat dan tidak berlebihan. Jika dianalogikan dalam melihat suatu barang, kita harus memposisikan diri kita untuk melihat barang tersebut dari tengahnya atau dari keseluruhan sisi barang tersebut. Tidak hanya melihat dari satu sisi. Hal itu kita lakukan agar kita dapat tahu keseluruhan dari benda tersebut. Selain itu, kita juga harus belajar bersikap lebih toleransi dan saling menghargai dan juga menghormati antar sesama. Walau memiliki perbedaan keyakinan, warna kulit, ras, suku, agama, kita harus tetap menghargai dan menghormatinya. Lantas, untuk perbedaan agama sendiri, sampai mana batasnya? Di umat muslim sendiri ada surah yang menjelaskan tentang toleransi ini, yaitu surat Al-Kafirun ayat 6, yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat ini, sebagai umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia dengan keyakinan penuh terhadap Allah, kita harus menjalankan kehidupan toleransi sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang kita yakini, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita memang harus menghargai perbedaan
dari segi agama, akan tetapi hal itu tidak menjadikan kita mencampurkan akidah, cara ibadah, ataupun agama itu sendiri dengan agama lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai umat manusia yang berakal dan berbudi, marilah kita terapkan moderasi beragama terhadap sesama tanpa harus memaksakan kepercayaan atau agama yang kita yakini terhadap orang lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.